Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arhaba anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarhil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah selalu memuliakan kita semua bi'ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Thayyib. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali meneruskan seri podcast ya, wawancara atau berbagi pengalaman hijrah ya. Berbagi pengalaman hijrah. Kami ini adalah dulu mantan-mantan Islam jamaah, kemudian sedikit gendu-gendu rasa menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hati. Kemudian semoga ini menjadi jalan hijrah antum semua dengan pengalaman-pengalaman hijrah kita dan yang disampaikan tentang kesesatan-kesesatan Islam jamaah. Toyib, malam hari ini sudah ada di samping saya seorang tamu yang istimewa. Nanti bisa kenalan sendiri. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib, langsung saja perkenalan ini. Dari mana, nama dari mana, mungkin sedikit latar belakang. Silakan Kak. Perkenalkan, nama lengkapnya Wahid Nurdiansyah karena anak pertama. Panggilan saya Wahid. Saya hijrah itu karena alhamdulillah dengan kajian-kajian sunnah yang saya dengarkan itu sangat luar biasa, yaitu bab akidah para rasul, yaitu tauhid dan jauhi syirik, yang mana selama ini saya dari bayi sampai 37 tahun kurang lebih mengaji di Islam Jamaah itu, cuma kajiannya nggak sama penekanannya itu. Jadi perbedaannya itu, kalau di sunnah itu menekankan tauhid dan menjauhi syirik karena itu perintah Allah langsung. Nah, kalau di Islam Jamaah kan perintah imamnya. Jadi Perintah imamnya. sebetulnya imam-imam ini kalau memerintahkan sesuai syariat yaitu selamat, tetapi setelah semakin kesini saya amati, perintahnya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat, tetapi untuk kepentingan-kepentingan duniawi lah terutama itu. Jadi karena saya tahu, akhirnya saya mendengar itu ada 3 ulama yang dari Madinah itu yang mencari silsilahnya dari gurunya, pendirinya Islam Jamaah, yaitu Syekh Abdul Dohir, Abu Sama dan yang lainnya sudah ketemu. Jadi saya merujuk ke itu, ya Syekh itu, karena dia berguru langsung sama sumbernya di sana ya. Ternyata rujukannya itu berpemahaman ulama terdahulu, yaitu yang dikenal, yang udah dibukukan semua muslim pakai Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu ternyata tafsirannya berbeda sekali dengan yang ada di Islam Jamaah. Jadi dalil-dalilnya betul, ayatnya betul, cuman penafsirannya itu penafsirannya itu mengikuti kias-kias ro'i. Masyaallah. Jadi dikias, misalkan pakai dalilnya zakat itu, zakat untuk membersihkan harta. Nah, ternyata nanti disambungnya ke pungutan liar yang mengatasnamakan infak. Nah, itu yang ya. Jadi dalilnya nggak pas sesuai babnya. Ya, untuk kepentingan-kepentingan. Tapi yang jelas saya bersyukur alhamdulillah dapat hidayah penjelasan dari syekh-syekh ini dan ustadz-ustadz sunnah lainnya selain 3 syekh itu. Semakin jelas, rujukan-rujukannya semakin mantap, sehingga saya berniat berhijrah dan ingin memberi tahu yang lainnya, tetapi yang kami harapkan ternyata berbeda. Kami dikira menjelekkan atau dikira, padahal
dengan dalil yang sama, dengan rujukan-rujukan yang benar, ya seharusnya insya Allah seharusnya mau menerima. ya mau menerima. Tetapi karena terdoktrin ya. Ya, Mas Wahid tadi sudah kenalan, alamatnya di mana di daerah? alamat saya alamat Sambung Tritih 4. Dulu Ya, kelompoknya kelompoknya Tritih 4, Cilacap domisili Timur. Cilacap Domisili Timur. saya Tritih Kulon Cilacap. Masya Allah. Ya, tapi pertanyaan kedua ini tadi sudah disinggung nih, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Yang pertama, kok bisa hijrah nih dalam Islam Jamaah? Jadi dalam Islam Jamaah berapa tahun sudah? Insya Allah dari bayi sampai 38 tahun ini insya Allah. 38 tahun Iya, kurang masih lebih. muslim. Iya. Pak Wahid ini dari lahir ya, dari bayi, dari kecil sampai 38 tahun. Nah, ini tentunya bukan waktu yang singkat, sangat lama sekali. Untung Allah masih memberi ilmu panjang, umur yang panjang sehingga kita bisa tahu kebenarannya. Tayyib, jadi kok bisa nih Pak Wahid bisa berhijrah ini? Tadi sih sudah disinggung, tapi silahkan disampaikan awal mulanya kok bisa bisa hijrah dari Islam Jamaah. Ya Alhamdulillah setelah mendengarkan kajian-kajian sunnah dengan rujukan-rujukan yang pas dan asbabun nusul cerita hadis-hadis yang pas, semuanya itu yang bikin saya hijrah itu akidahnya berbeda dengan akidah para rasul. Jadi mereka para rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ahum yang 3 generasi dijamin rasul itu semuanya berakidah tauhid. Nah, kalau di Islam Jamaah ini ditekankan ke Rafidhah, itu imamah yang mana bahkan rukun Islam dan rukun iman ini tidak berlaku. Kalau nggak berbaiat nggak sah, penafsirannya nggak sah Islamnya kalau tidak berjamaah berambil berbaiat. Itu di situ di doktrinnya begitu. Nah, setelah ditelusuri hadisnya di situ nggak ada kalimat baiatnya, karena ternyata kalimat baiat itu adalah dijelaskan oleh para ulama itu adalah kalam khobar, bukan akidah. Jadi sebuah cerita. Iya, jadi setelah tahu bab tauhid, bab akidah ini, nah alhamdulillah bersyukur sekali. Ya saya harapkan semoga yang masih di dalam itu belajarlah, karena tujuan kita ya ingin selamat dunia akhirat. Jadi kalau jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim, semoga bisa istiqomah dan sampai husnul khotimah bersama-sama insya Allah. Nggak ada istilah takfir, nggak ada yang sudah belajar tauhid beda pemahaman dianggap murtad. Nah itu yang membuat kita ini jadi nggak bersaudara. Saya dengan orang tua saya, adik saya masih dalam Islam Jamaah. Masih dalam Islam Jamaah. Sebagian ada yang sudah agak mengerti tapi masih belum berani keluar karena memang karena mereka itu Rafidhahnya kuat. Dan yang berbahaya takfirinya ini kan istilahnya kalau udah takfir ini nanti terancam kekafirannya kembali ke dirinya itu yang menuduh ya. Tayyib. Tayyib. Ini ada pertanyaan ini. Kok dulu bisa masuk dalam Islam Jamaah itu berarti memang sejak lahir dalam Islam Jamaah, terus dibina di dalam Islam Jamaah sampai dewasa, sampai akhirnya sadar begitu ya? Iya betul, alhamdulillah. Tapi saya maklumi karena dulu mungkin ayah saya dan para sesepuh-sepuh Islam Jamaah yang lainnya, orang dulu kan orang SDM-nya rendah, jadi inginnya menggebu-gebu mau belajar, terus dikasih tafsir lughah, translate bahasa, yang dimana di luar Islam Jamaah itu belum memakai, sehingga seakan-akan merasa seperti di luar Islam Jamaah itu nggak ada ngaji yang seperti ini itu. Nah, ternyata yang namanya mangkul itu ternyata berasal bermakna memindah, mengutip, menukil. Ya menukil, mengutip, yang dimaksud menukil, mengutip ucapan ulama terdahulu itu. Nah kalau yang di sini sudah terjadi, entah itu karena dulu pendirinya atau memang ada kepentingan pemelintirannya ke sini akidahnya yang rusak. Jadi karena akidahnya rusak itulah saya berani berhijrah. Semoga yang bagi belum berhijrah mau belajar
sehingga bisa bersama-sama menetapi Kebenaran. akidah yang lurus ini. Masalah. Karena akidah yang lurus ini sudah akidah wasatiyah ya, akidah yang tengah-tengah. Kalau yang hulu ekstrim kanan itu seperti takfir dan sebagainya, itu selain merusak juga terancam kembali ke dirinya, bahkan terancam jadi anjing-anjingnya neraka kalau sampai angkat senjata. Seperti itu. Masalah. Tayyib, ini ada pertanyaan ini. Dulu Pak Wahid ini kan sudah lama dalam Islam Jamaah. Dulu sempat dapat jabatan apa atau dapukan apa nih dalam Islam Jamaah ini? Barangkali ada. Kalau dapukan saya nggak pernah Hmm, diberi, dan kebetulan nggak ingin. tidak ingin ya? Iya, tidak ingin karena ya repot lah, Tayyib, tayyib. repot bagi yang betul-betul niat lillahi ta'ala. Masalah. Nggak tahu kalau yang lainnya. Ya, tayyib, tayyib. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi apa ini ajaran atau kesesatan yang utama di dalam Islam Jamaah menurut Pak Wahid nih? Kesesatannya itu satu, akidahnya yang tersesat. Jadi Islam pecah jadi 73, yang satu masuk surga, yang dimasuk Nabi adalah Ma'ana alihi wa ma'ana alaihi wa ashabi, itu adalah manhaj-manhajnya, maksudnya adalah tata cara ibadahnya. Nah, yang dikaji di Islam Jamaah itu bentuk-bentuk keamiran, kepemimpinan, itu masuknya ternyata bukan akidah, tetapi itu fikih daulah. Jadi fikih daulah itu dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain. Nah, berhubung kita sudah di Indonesia sudah ada ulil amri bagi tata negara. Kalau ibadah, ulil amrinya ibadah, kita mengikuti manhajnya itu sabda Nabi, ma'ana alaihi washabi. Bahkan sahabat bertanya lagi, apa itu manhum ya Rasulullah? Ma'ana alaihi washabi, hum ahlul fikih, ahli ilmu, umaro. Kenapa memasukkan umaro ke dalam kitab tauhid? Karena umaro, pemimpin yang dimaksud adalah dulu menegakkan hukum Islam ini. Jadi dimasukkan ke dalam bab tauhid. Itu kesesatan yang dalam Islam Jamaah ya. Jadi dia tidak mengenal akidah, imamnya dijadikan akidah begitu ya. Nah, Pak Wahid. yang terancam menurut ulama terdahulu itu terancam sirku ta'ah, yang mana membuat aturan yang Allah Rasul nggak membuat dan menjadi wajib dan diikutinya. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Jadi yang bertentangan dengan Allah Rasul kok diikuti, nah berarti menuhankan Manusia. makhluk manusia ya. Masya Allah. Nah, ini yang menjadikan sirku ta'ah, bahkan bahayanya lagi terancam keluar dari sirku asgor ya. Sirku akbar. Akbar. Iya, karena menuhankan pendetanya. Iya, Masya Allah. Ya, setelah kami mengkaji dengan ustadz-ustadz sunnah, alhamdulillah ya sedikit banyak tahu bab-bab sirku ta'ah, bab tauhid, yang mana waktu kecil saya sering dengar itu, bahkan yang jelas-jelas usul salasah itu ya, nanti di alam kubur, man dinuka, man nabiyuka, man dinuka itu man robuka, itu di Islam Jamaah sudah terkubur. Padahal 3 itu adalah pondasinya nanti yang akan kita hadapi. Iya. Ya. Karena mereka semuanya itu meyakini imamnya sebagai juru selamat. Jadi dia itu tidak melihat tafsir-tafsir Ibnu Katsir. Jadi mengartikan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan talinya Allah. Mereka mengartikan tali baiat. Itu entah pemelintiran atau memang sengajaan, kami tidak tahu. Ternyata di situ talinya Allah itu ya agama Islam ini, karena ya, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nah, kalau di Islam Jamaah kan mata mitatan jahiliyah. Jadi kalau tidak golongannya dia dikatakan jahiliyah. Ya. Bahkan diartikan kafir. Kafir. Tayyib. Nah, itu adalah kesesatan
dalam Islam jamaah yang dirasakan Pak Wahid, pengalaman 38 tahun di dalam Islam jamaah. Nah, ini ada pertanyaan, untuk kondisi yang sudah berhijrah ini hanya Pak Wahid saja atau bagaimana kondisi keluarga, barangkali bisa diceritakan? Alhamdulillah, waktu pertama kali saya hijrah, saya seperti nggak ada teman, tetapi alhamdulillah ternyata banyak temannya, termasuk Pak Sanjaya sendiri, terus dan yang lainnya. Setelah saya lacak, sehingga bertambah ilmu, bertambah teman. Masya Allah. Terus saudara kandung sebagian saya usaha kasih tahu, ada yang menerima, ada yang menjadi memusuhi saya, Masya Allah. sampai istri saya itu dipisah dengan saya sampai sekarang sekitar hampir 2 tahun ini, mungkin setahun setengah atau berapa ini. Istrinya dipisah? Iya, Di- jadi Gimana? karena mereka menganggap yang sudah tidak sepaham murtad. Nah, bahkan mereka mengartikan kalau suami istri yang satunya dianggap murtad berarti lebih jelek dari binatang, karena mereka mengartikan orang yang tidak, yang kafir itu, yang dianggap kafir, dikafirkan maksudnya, itu lebih jelek dari binatang. Jadi dianggapnya nanti kumpul dengan binatang. Masya Allah. Atau memang mereka pengertiannya mau menyelamatkan si istri saya supaya tidak ikut hijrah seperti saya. Masya Allah. Jadi sekarang ini Pak Wahid ini masih punya istri, tetapi istrinya dipisahkan oleh keluarga istri, ya? Iya, dipisahkan dengan, mereka mungkin mengharapkan supaya bercerai begitu. Tetapi alhamdulillah komunikasi lewat WA, anak saya, istri saya, dan sekarang alhamdulillah pertolongan Allah sudah banyak orang yang kabarnya di mana-mana sudah mulai banyak yang mengerti bab tauhid. Semoga suatu saat yang belum hijrah mau belajar, karena tujuan kita masuk surga. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut, karena tujuan kita ngaji di Islam Jamaah pun tujuannya ingin masuk surga. Nah, kalau jalannya berbelok, diluruskan, kita harus bersyukur. Harus menerima, ya. Iya. Masyaallah muslimin, ini adalah saksi atau adalah pelaku, ya. Ini bukan hanya rekayasa yang selama ini antum tahu bahwa apa sih itu dipisahkan. Beliau ini adalah pelaku, ya, korban sampai saat ini. Istrinya itu diambil oleh keluarganya, dipisahkan dari beliau, dan statusnya juga masih belum bercerai, tetapi dipisahkan supaya tidak sampai terpengaruh. Dan alhamdulillah tadi ceritakan hubungan masih terus, ya Pak Wahid, ya. Anak juga sehat. Semoga dengan video ini Pak Wahid, ya, nanti banyak sekali yang menonton, kemudian ya edukasi terhadap antum semua dalam Islam jamaah, ya. Allah Jalla wa Ala itu sangat menghargai atau sangat tidak setuju dengan perceraian, ya. Malah antum semua memisahkan satu rumah tangga yang harmonis, dipisahkan oleh Islam jamaah, kepengurusan Islam jamaah ini, sehingga terpaksa antara ayah dan anaknya, suami dengan istri berpisah sampai 2 tahun, ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itulah kekejaman atau akidah Islam jamaah yang begitu sesat, ya Pak Wahid, ya. Sesat, hulu, terlalu berlebihan dalam memahami suatu penafsiran, sehingga tergelincir ke pemahaman yang menyimpang. Masya Allah. Barangkali istri Pak Wahid bisa menyaksikan video ini. Apa pesan terhadap anak istri Pak Wahid? Silakan. Semoga beliau tetap dalam akidahnya yang lurus karena sudah mengerti, dan semoga Allah paling kekuatan, kesabaran, kecukupan, pertolongan, sehingga mudah-mudahan saudaranya juga nanti dapat hidayah, sehingga bisa bersama-sama beribadah bareng dan tidak bermusuh-musuhan karena beda paham. Masya Allah. Baik, ini kita akan usahakan untuk mengupload sebanyak mungkin, ya, dan share ke teman-teman yang lain. Beliau ini benar-benar korban yang ada di dalam Islam jamaah, bukan hanya isapan jempol semata. Selama ini mereka mengkafirkan, inilah yang praktek mereka mengkafirkan, memutus famili, ya, memisahkan antara suami dan istri. Benar-benar dialami oleh Pak Wahid yang ada di samping saya. Masya Allah. Semoga
pengurus Islam Jamaah mendengar ini dan segera mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah karena ancamannya sangat besar. Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Wahid. Pengalaman atau pesan Pak Wahid setelah berhijrah itu seperti apa? Apakah Pesan saya alhamdulillah jadi senang, terus tambah ilmu. Masya Allah. Ternyata kitab-kitab induknya itu ada, bukan pretelan-pretelan ya, yang dulu kita kan pretelan potongan-potongan ayat. Jadi tahu bahwa ilmu yang sesungguhnya, terus tidak terikat sama tekanan-tekanan yang mana mereka membuat aturan-aturan yang menurut saya itu membuat susah orang yang yang menjalankan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi sekarang plong ya setelah berhijrah itu. Alhamdulillah. Kalau ada seperti isu-isu nanti setelah berhijrah kamu nggak ada temennya, mau ngaji piye, terus deblek, itu seperti apa Pak Wahid? Terbukti nggak seperti itu? Jadi mereka itu membunuh mental ya sebetulnya. Mematikan mental, menakut-nakuti, bahkan mengancam, menganggap yang memberitahu hal yang benar mereka menganggapnya itu menjelekan, sehingga sangat susah untuk istilahnya saling merujuk ke pemahaman yang benar. Dan yang paling saya sedih itu yaitu kita dianggap menjelekan dan bahkan kadang-kadang diancam ke undang-undang ITE dan sebagainya. Kalau kita komunikasi lewat WhatsApp, lewat grup, jadi bukan terjadi tabayun tapi malah terjadinya permusuhan. Wah, itu pengalaman beliau berhijrah, jadi tuduhan itu tidak terbukti ya Pak Wahid ya. Jadi deblek dan lain sebagainya. Kita adalah pelaku yang hijrah. Jadi kitalah yang sudah pernah mengalami. Bagi antum semua yang masih ragu-ragu nih di dalam Islam Jamaah, masih nanti kalau hijrah seperti apa dan lain sebagainya, kita tidak membuktikan ucapan-ucapan mereka. Yang ada adalah ilmu semakin di luar itu banyak ya Pak Wahid, keilmuan juga banyak. Bahkan ustadz-ustadznya seperti apa kalau di luar itu? Alhamdulillah ustadznya itu ramah-ramah, murah senyum, ilmunya banyak, terus tawadu, rendah hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada istilah seperti rebutan pangkat dan jabatan. Kalau di Islam Jamaah kan ada semacam kayak jabatan-jabatan. Jadi yang lillahi ta'ala mudah-mudahan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak Wahid. Nasihat antum kepada yang masih di dalam Islam Jamaah, boleh keluarga silahkan, atau yang masih, siapa saja yang masih dalam Islam Jamaah, nasihatnya apa atau pesannya apa. Kemudian yang kedua, nasihat kepada umat Islam pada umumnya yang mungkin belum pernah masuk dalam golongan Islam Jamaah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberi kesempatan untuk pesan saya itu yang masih di dalam Islam Jamaah, mudah-mudahan cepat-cepat belajar, karena sekarang ilmu sudah baik itu di YouTube, baik itu langsung ke sumbernya. Carilah ustadz sunnah yang betul-betul lillahi ta'ala, yang berpotensi, istilahnya tidak abal-abal, tidak melancarkan suatu golongan, tapi betul-betul ilmunya lurus. Karena dengan seperti itu nanti akan menemukan jalan yang lurus. Dan bagi orang yang belum mengenal Islam Jamaah, pesan saya jangan mendekat-dekat atau jangan ingin tahu di dalamnya, karena kalau sudah tersuci otak seperti katak dalam tempurung, nanti subhat-subhat itu kelihatannya manis betul, tapi itu melenceng dari pemahaman yang benar. Masya Allah, masyaallah muslimin, kita sudah Ana sampai terharu tadi ya. Jadi mendengar kisah beliau saat ini
dipisahkan, kemudian saat ini berusaha untuk mendakwai antum semua yang masih di dalam. Jadi jangan dianggap kita seperti ini adalah apa itu ingin tenar, tidak. Kita ingin menasehati antum, terutama yang masih dalam Islam jamaah ini, supaya bisa berhijrah dan sadar ya Pak Betul. Wahid ya dalam. Betul. Syukron atas apa itu berbagi pengalamannya, kemudian nasihatnya kepada kita semua. Semoga para penyimak channel ini juga bisa mendapatkan apa itu gambaran, mendapatkan pengalaman, dan akhirnya antum semua bisa berhijrah. Assalamualaikum. Terima kasih. Syukron, jazakallahu khairan. Amin. Barakallahu fikum. Masal muslimin, itu sedikit wawancara kita dengan Pak Wahid ya, dulunya adalah kita mantan Islam jamaah, saat ini kita berusaha menyadarkan, sama-sama berdakwah. Dengan cara inilah kita berdakwah dengan kepada yang masih ada di dalam, karena kita sudah dilarang untuk bertemu, kemudian dilarang untuk apa itu ngobrol langsung, dibatasi. Bahkan seperti Pak Wahid aja, untuk mengobrol dengan istrinya terpaksa hanya bisa lewat telepon, colong-colongan dan lain sebagainya. Bahkan beliau sangat rindu sekali terhadap anaknya ya Pak Wahid ya. Sangat rindu dan dipisahkan oleh pengurus Islam jamaah. Semoga antum bisa sadar dengan acara podcast kita kali ini. Kami cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.